Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-103 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi sebelumnya, kami mencoba melihat secara terintegrasi antara pangsa pengeluar pangan dengan guremisasi, di mana di dalamnya kita bisa melihat letak strategis peran sektor manufaktur atau industrialisasi. Pada sesi sebelumnya, kami mencoba mengemukakan satu ukuran kemiskinan atau kesejahteraan, yaitu dengan menggunakan ukuran pangsa pengeluaran pangan. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan rumah tangga atau suatu negara, maka semakin miskin rumah tangga tersebut dan sebaliknya. Pada sesi ke-103 ini, kami ingin menyampaikan data yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa kalau kita menggunakan ukuran pangsa pengeluaran pangan pada tahun 2019, menurut BPS, kita bisa mengatakan rumah tangga pedesaan lebih miskin daripada rumah tangga perkotaan. Data BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa pangsa pengeluaran pangan nasional untuk pedesaan itu kurang lebihnya hampir 56% atau 55,68%. Artinya rata-rata rumah tangga di pedesaan mengeluarkan lebih dari 55% dari pengeluarannya untuk membeli makanan saja. Sedangkan sisanya, yaitu 45,97%, adalah rata-rata pangsa pengeluaran pangan untuk penduduk perkotaan. Rata-rata nasional, pangsa pengeluaran pangan kita masih ada pada posisi 49,21% pada tahun 2019. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari data ini kita bisa mengatakan bahwa status kehidupan rumah tangga di pedesaan masih kesulitan untuk memenuhi tingkat hidupnya untuk membeli makanan saja. Ini menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian kita semua, mengingat kita ketahui bersama bahwa produksi pangan itu berasal dari pertanian. Dan pertanian pada umumnya berada di pedesaan. Pertanyaannya, mengapa rumah tangga yang tinggal di pedesaan, menurut hasil survei BPS, memperlihatkan tingkat pangsa pengeluaran pangan lebih tinggi dari penduduk perkotaan? Kita melihat ada suatu dilema, suatu permasalahan besar kalau menurut saya, bahwa di tempat berproduksi pertanian, yaitu di pedesaan, ternyata rumah tangga yang bermukim di pedesaan ini mengeluarkan lebih besar persentase pengeluarannya untuk memberi makanan dibanding para rumah tangga yang bermukim di perkotaan. Bapak Ibu sekalian, kami menyarankan hasil BPS ini dijadikan latar belakang untuk melakukan research yang lebih intensif untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang sangat penting untuk ditangani nanti
untuk menyelesaikan masalah ketimpangan antar regional, yaitu desa kota, yang mana penduduk desa lebih miskin daripada penduduk perkotaan, diukur oleh pangsa pengeluaran pangan. Rural-urban linkages ini tidak sehat, sehingga bisa mengancam masa depan Indonesia, apalagi kalau diperkirakan sebagian besar penduduk Indonesia berada di perkotaan. Pada tahun 2045 dikatakan kemungkinan besar penduduk Indonesia itu 80% bermukim di perkotaan. Bapak Ibu sekalian, walaupun hanya satu angka, yaitu rata-rata nasional penduduk perdesaan mengeluarkan 55% lebih, angka ini mencerminkan makna yang sangat penting dan sangat strategis. Yang menarik adalah bahwa komposisi pangan yang dikonsumsi, yang dibeli oleh penduduk Indonesia itu terjadi peningkatan yang luar biasa dalam waktu 8 tahun, yaitu pangan olahan, belanja pangan olahan meningkat 207% atau meningkat rata-rata 25,9% per tahun. Angka ini juga menunjukkan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam dalam penyusunan food policy, kebijakan pangan, yang terkait dengan pertanian di Indonesia, yang mana pertanian berpusat di pedesaan, tetapi ternyata penduduk pedesaan relatif lebih miskin daripada penduduk perkotaan diukur oleh tingkat pangsa pengeluaran pangan. Secara nasional juga dapat dikatakan diukur oleh pangsa pengeluaran pangan ini, seperti yang pernah saya sampaikan, Indonesia masih berada dalam kondisi belum sejahtera, yang mana hampir setengahnya pengeluaran rumah tangga Indonesia, yaitu 49,21% rata-rata desa kota, dibelanjakan untuk pangan. 50% lainnya untuk perumahan, untuk transportasi, edukasi, kesehatan, dan lain-lain. Dapat dibayangkan, dengan komposisi seperti itu, nilai absolut pengeluaran rata-rata nasional pada bulan September 2019 hanya 1,2 juta rupiah per kapita dalam sebulan. Artinya apa? Dikalikan dengan persentasenya, maka kita bisa membayangkan seperti apa konsumsi pangan kita secara keseluruhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mengenai pangsa pengeluaran pangan dan kemiskinan ini menjadi lebih gamblang, menjadi lebih memerlukan perhatian kita semua untuk masa depan Indonesia ke depan. Demikian uraian pada sesi ke-103 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.